Itu dulu Rasulullah itu kalau sedang sumpek, itu yang sekelilingnya nyari sahabat yang setengah ngawur-ngawur itu. Karena Abu Bakar itu terlalu sopan untuk bisa bikin Rasulullah tertawa. Umar ya gitu. Makanya ketika Rasulullah sumpek itu, hazin itu kelihatan sumpah karena yang dipikir banyak tentu Rasulullah termasuk mikir sampean. Nglebahan swarga sampean yo angel. Karena kuota amalnya tidak cukup. Sampai Rasulullah nangis-nangis minta hak syafaat. Kalau Nabi mikir diri sendiri sudah selesai mulai dulu. Langsung masuk surga di depan. Yang agak ribet kan karena mikir nyafaati sampean-sampean itu. Kalau nyafaati saya agak ribet karena orang hafal Quran sudah dapat porsi sudah. Jadi sudah enggak mati ribet. Yang ribet ini coba sampean atas nama apa coba? Kalau Habib Husain kan atas nama cucunya. Kalau Ustadz Khairuddin atas nama ustadznya. Kalau Mbak atas nama kaum lemah. Kalau sampean coba. Saya teruskan ya. Pastikan hukum itu secara fikih. Apa? Kalau secara fikih kamu sudah hafal, nanti menakwil Quran, takwil itu bisa maknanya tafsir, bisa maknanya tahmil. Nanti saya jelaskan. Itu pasti gampang. Misalnya begini. Muharramatun nikah itu ada berapa coba? Kan ada 7 yang bin nasab. Ya muharramat itu kan ada 3 sebetulnya. Muharramat bin nasab jumlahnya berapa? 7. Ada muharramat birodok jumlahnya juga 7. Ada muharramat bil musaharah karena bisanan. Ya karena apa? Terus yang terakhir ada haram min haisul jam'u tapi tidak min haisun nikah. Ya haram min haisul jam'u tapi tidak haram min haisun nikah. Kayak kamu nikah mbaknya otomatis nggak boleh nikahi adiknya selagi masih sah dengan mbaknya. Makanya nunggu mbaknya mati jadi urusannya. Itu kalau mbaknya mati betul nggak tahu saya itu. Semoga nggak karena apa-apa takdir. Tapi kalau adiknya cantik mbaknya jelek kok mati dulu. Itu kasat reserse bisa nyelidiki itu. Ya itu ya kita pastikan begitu dulu. Ya itu pastikan. Sehingga kamu hafal muharramat bin nasab kalau menurut bahasa Arab itu ada 7. Yaitu siapa? Ummahatukum khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi. Jadi kalau orang Arab bilang itu 7, tapi kalau orang Jawa cukup 4 apa? 4 karena orang Jawa hanya ngitung ibu, putri, saudara, bule hanya 4. Karena orang Jawa bule dari bapak atau ibu namanya juga bule. Kalau orang Arab bilang dari bapak ammah, dari ibu khola, maka menjadi 5. Orang Jawa hanya bilang keponakan, apa? Keponakan. Orang Arab bilang banatul akhi, banatul ukhti. Jadi kalau orang Jawa bilang lebih simpel karena ammah sama ya karena sama ammah sama khola dihitung 1 ya kan? Bule, ponakan dihitung 1. Sementara di Arab dihitung 2. Terus rodok, terus tadi musoharo. Terus min haisul jam'u. Kita ketika ngaji taktib, jam'u itu diteruskan. Tidak sah menjam'u baina mahromaini. Tidak diresaksikan bainal ukhtaini, tapi baina mahromaini. Tidak boleh menikahi perempuan yang ada hubungan mahram. Pengandaiannya gimana? Imro'atani sing lau furidot ikhdahuma dzakaron tidak boleh nikah. Jadi yang dikatakan 2 mahram apa? 2 perempuan yang andekan salah satunya lelaki tetap haram nikah. Berarti misalnya apa? Mbak sama adik, andekan salah satu lelaki kan nggak boleh nikah. Keponakan sama bule, andekan sang satu lelaki kan nggak boleh nikah. Perempuan dengan mbahnya, andekan salah satu lelaki kan nggak boleh nikah. Nah, tapi Quran hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh mengumpulkan 2 saudara. Andai kan Anda terjebak tekstualistik, maka Anda hanya mengharamkan jam'u bainal ukhtain. Dan itu bahaya betul secara fikih, kriminal besar. Karena kamu berarti menghalalkan orang menikahi perempuan berbarengan dengan bulenya. Kadang kan bulenya juga masih cantik. Ya, atau misalnya yang kamu nikahi umur 17, 18, bulenya umur 30. Terus cantik bulenya. Terus bulenya sekalian gitu. Atau nikahi bulenya terus ponakannya cantik. Kalau sama banyak kayak enggak ya. Kan 17 versus 70. Jadi enggak usah dilarang kayaknya keterlaluan lah, bayangkan apa? Al-jam'u bainal mar'ah wa jaddatiha. Itu nunggu kelainan maksudnya itu. Nah, pertanyaannya begini.
Kalau tidak Anda tidak mahir bil fikhi, saya ulang lagi, Anda tidak mahir bil fikhi, maka ayat wa antasma'u bainal ukhtain termasuk ayat muskilah. Atau Anda tidak mahir bil fikhi, bahkan Anda ifta secara menyesatkan. Yang haram itu jam'u bainal ukhtain karena itu yang mansus di Quran. Kalau bainal mar'ah wa ammatiyah enggak ada di Quran, wa kholatiyah enggak ada. Itu sesat dan itu wajib diboyong kalau pondok sini. Wajib diboyong dan harus enggak dapat tiket ke surga itu. Kecuali tobat ya tentu kecuali itu. Maka ajaran kita nggak boleh orang terjebak tekstualistik, harus ada ilmu usul fikih. Nah, barokahnya kamu hafal fikih tadi, maka ayat wa antasma'u bainal ukhtain kamu fikih ini min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi ketika Allah mengatakan ukhtain adalah melafatkan ba'dun min afrodil muharramat tapi wa iradatil kul. Jadi ukhtain bukan dengan makna dua bersaudara tapi fardun min afrodil jam'i bainal muharramat. Dong ya. Ya sudah. Jadi coba artinya kamu bisa maknani itu karena kemahiran dalam fikih sehingga tidak terjebak bainal ukhtain. Makanya zaman Nabi Sugeng itu sudah menambahkan wala bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Tapi Nabi memang enggak menambahkan wajaddatiha. Karena Nabi tadi itu tahulah kalau itu hanya orang enggak waras yang bayangkan. Kan gak usah dilarang juga pasti orang gak akan melakukan itu. Kan misalnya yang kamu nikah kan rata-rata umur 20, mbahnya umur berapa coba? Ya sudah 70 kan. Gak usah dilarang juga agak kebayang kan. Ya nunggu gak waras dulu kalau sampai kepikiran nikah ibahnya juga itu. Dan bukanlah ini katanya. Nah, jadi saya ulang lagi ya, kalau kamu ingin mengkaji apa? Tafsir ya. Pastikan fikih itu ngelotok andori kolbi. Sehingga lafat-lafat yang meskipun muhim itu memberi salah cipta. Cara kiye kan ini apa kalau muhim? Kiye Jawa maknane muhimun, lafat sing maringi salah cipta. Lafat yang zahirnya itu memberi salah paham. Muhim itu dulu. Ya kayak tadi loh, wa antasma'u bainal ukhtain kan hadil ayat tuhimu seakan-akan yang haram itu hanya jam'u bainal ukhtain. Itu apa kalau bahasa Madura? Apa? Itu bahasa Indonesia, enggak bahasa. Itu bangsa Indonesia, ada bangsa Madura yang menurut bangsa Madura itu. Kalau tadi makna bangsa Indonesia bukan. Pokoknya seperti itu. Jadi kepastian, makanya menurut saya tradisi guru-guru kita ya mulai Mbah As'ad, mulai sekarang ada Gus Azaim, mulai dulu ada semuanya lah, ada Gus Fawaid. Tradisi guru kita ini sudah benar. Orang itu nggak boleh belajar tafsir Jalalain sebelum belajar mabadi fikih, pesolatan, sulam taufik, sulam safinah. Sekarang itu termasuk minal fitan besar, termasuk fitnah besar sekarang. Orang belum belajar apa-apa langsung belajar tafsir. Saya ini kecelok ahli tafsir, tapi belum pernah saya baca tafsir secara masif. Saya tiap mengajar tafsir pasti ngajar fikih. Saya sampai sekarang masih ngajar Muhadzab, ngajar Fathul Wahab. Bahkan kitab terkecil fikih pun saya ajarkan, yaitu Sulam Taufik.